Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasyain wa alhamdulillah dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sufri amdil wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat bisa mengikuti perkuliahan kita secara online dari awal sampai dengan selesai ya, dan bisa menyimak dari awal sampai dengan beres. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan hari ini untuk MK Geometri Ruang kita akan berbicara tentang kerucut beserta unsur-unsurnya. Tentu kerucut ya sudah sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara bentuk, baik secara apa ya, secara gambar ya. Dan mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering menemukan bahwa bentuk ini seperti kerucut seperti itu. Ya, kita akan bahas untuk hari ini terkait dengan kerucut beserta unsur-unsurnya. Jadi di sini ada pengertian kerucut. Kerucut di sini dijelaskan bahwa kerucut itu adalah bangun ruang ya, bagian dari bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang merujuk ke atas hingga bertemu satu titik puncak ya. Jadi di sini itu eh, kerucut ini dibatasi oleh sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang merujuk ke atas hingga bertemu pada satu titik puncak. Jadi ada alas, ada sisi ya yang dibatasi oleh sisi, kemudian bertemu di titik puncak. Jadi secara pengertian juga mungkin sudah tergambar bentuk kerucut itu seperti apa. Untuk ciri utama dalam kerucut ini, dia memiliki tiga ciri. Yang pertama ini memiliki alas berbentuk lingkaran, bawahnya bentuk lingkaran ya alasnya. Kemudian yang keduanya memiliki satu titik puncak. Titik puncak itu berarti pertemuan antara dua garis ya. Kemudian memiliki sisi lengkung atau selimut kerucut. Nah, di sini ada contoh kerucut dalam kehidupan sehari. Ketika kita amati pada gambar berikut ini, eh, tentu kita pernah melihat tebakan ini ya, secara tidak langsung mungkin pernah melihat ya. Gambar pertama ini bentuk gambarnya itu ya seperti kerucut. Gambar pertama ini ya mungkin sering dipakai anak-anak ya dalam acara ulang tahun dan mungkin acara yang lainnya seperti itu. Tapi seringnya adalah acara ulang tahun ya. Kemudian yang kedua itu sebagai pembatas ini ya di jalan ya, sebagai apa ya namanya, rambu rambu peringatan jalan ya. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, gambar yang ketiga ini sebuah ini ya makanan ya, es krim. Eh, Cuma dia ininya ya bentuknya seperti kerucut gitu ya. Itu gambar ini sering ya kita jumpai dalam kehidupan sehari. Nah, di sini ada unsur-unsur kerucut. Ya, unsur-unsur kerucut ini memiliki enam unsur utama pada kerucut. Di sini yang pertama ada titik puncak, yang kedua ada sisi alas,
yang ketiga sisi lengkung atau selimut kerucut, kemudian jari-jari alas, simbolnya R ya, tinggi kerucut, kemudian ada garis pelukis. Oke, dari enam unsur utama ini, ketika kita melihat ya, dari keenamnya ini digambarkan atau dideskripsikan pada gambar di samping. Bahwa untuk titik puncak ini ada sebuah gambar kerucut ya. Kemudian titik puncak ini berada di eh, titik teratas ya dari ini ya gambar kerucut. Jadi titik puncak ini terbentuk antara dua garis ya, dua garis pelukis, kemudian atau dua garis ya, di ketemu titik potongnya. Nah, titik potong ini sebut namanya titik puncak seperti itu. Dan ada yang kedua ini sisi alas. Sisi alas kerucut ini bentuknya eh, ini ya lingkaran. Ini namanya alas. Ya, sisi alas atau alas kerucut. Bentuknya seperti lingkaran. Kemudian sisi lengkung. Nah, kalau sisi lengkung atau selimut kerucut. Kalau di sini kan sisi lengkung atau selimut kerucut. Ini sebetulnya eh, bukan garis ini ya. Kalau garis ini namanya adalah garis pelukis. Jadi selimut kerucut ini kalau dilihat seperti ini di gambar di samping ya. Jadi bagian terdalam dari ini ya kerucut nih ya. Tuh, jadi itu namanya selimut kerucut. Kalau yang ini yang garis ini namanya garis pelukis, baik itu yang kiri maupun yang kanan. Ini namanya garis pelukis. Ini juga bagian dari enam unsur utama pada kerucut. Dan ada jari-jari alas. Jari-jari alas sering ini ya disimbolkan huruf R kecil. Ya, jadi ini ya jari-jari alas ini setengah dari eh, ini ya tengahnya ya tengahnya dari alas ini ya sisi alas atau alas dikerucut tuh yang menghubungkan antara titik ini tinggi ya tinggi kerucut ini tinggi kerucut atau di sini simbolnya huruf D kalau garis pelukis huruf ya disimbolkan dengan S ya. Kalau gambar bilang ini penjelasan ya antara garis pelukis tinggi kerucut dan selimut itu di dalamnya ya. Nah, ini selimut ini ya garis pelukisnya nih. Oke, lanjut. Ini ada rumus dari kerucut itu sendiri. Nah, di sini hubungan antara R, kemudian T dan S. R kan jari-jari T tinggi dan S kan garis ini ya, garis pelukis. Garis pelukis ini dihubungkan ya, hubungan antar ketiganya itu jika ketiga garis ini disatukan, maka akan membentuk segitiga siku-siku. Nih rumusnya ini menggunakan rumus Pitagoras. Kalau mencari S kan garis pelukis ya, S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau mencari jari-jari atau R sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Kalau mencari tinggi atau T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ya. Ini ada rumus ya. Di sini ada rumus cari luas alas. Ini rumusnya. Luas alas sama dengan V kali R kuadrat. Kemudian kalau luas selimutnya V kali R kali S. Ya, jadi kali garis pelukis. Kalau luas permukaan ini rumusnya
V kali R kuadrat ditambah V kali R kali S. Ya, ini yang sering dipakai ya. V kali R kuadrat tambah V kali R kali S. Dan yang terakhir ini volumenya volume dari kerucut 1/3 kali V kali R kuadrat kali tinggi. Gitu ya. Dan di sini ada contoh, sebuah contoh. Diketahui ya, sebuah kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm. Tentukan, ini ada 4 yang ditentukan yang kita cari. Yang pertama itu ada garis pelukis, cari garis pelukisnya. Kemudian yang kedua, luas alasnya berapa. Yang ketiga, luas selimut. Dan yang terakhir, luas permukaan. Oke, untuk garis pelukis, rumusnya itu, masih ingat? Garis pelukis itu rumusnya S ya, sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R kuadratnya di sini kan 7 7 kuadrat kan 49 ya. 49 ya, ditambah akar dari 49 tambah dengan 24 akar dari 24 atau maaf 24 ya kuadrat itu hasilnya 16 576 ya. 576. 49 ditambah 576 maka hasilnya adalah 625 ya. Ini hasilnya adalah akar dari 625. Maka akar dari 625 itu hasilnya adalah di sini 25 ya. Nah, itu untuk garis pelukis. Nah, kemudian di sini mencari luas alas. Luas alas itu rumusnya masih ingat VR kuadrat ya. VR kuadrat betul. VR kuadrat berarti V-nya 22/7 dikali R. R-nya kan 7 kali 7 ya. Nah, yang 7 yang satunya itu kita coret. Iya, di sini 22/7. Ini 7 ya. Kali 7. Nah, 7-nya kita coret. Ya, 7 bagi 7 hasilnya 1. Sisa 20 kali 7. 22 kali 7 hasilnya 154 ya. Jadi untuk alasnya ini 154 cm kuadrat ya. Kuadrat. Nah, kalau yang ini kalau selimut, luas selimut itu rumusnya sini PR kuadrat. PR kuadrat kan luas alas ditambah luas selimut. Berarti VR kuadrat itu kan ini ya 154. Oh maaf, luas selimut ya. Luas selimut itu bisa cari maaf, luas selimut kan V kali R kali S. Ya, V kali R kali S 20/7 kali 7 kali S. S-nya kan 25. Berarti kan 7 bagi ya. Nah, kita yang 22 kali 25.
Berarti 550. Ini 500. Sekarang yang luas permukaan itu luas permukaan itu penjumlahan antara luas alas ditambah luas selimut. Luas alas kan 154. Ini yang berempat ya. Dijumlah dengan hasil dari luas selimut. 550. Luas permukaannya itu adalah 704 ya. 7,4 cm kubik ya. Ya kuadrat ya. Itu ya. Itu ya. Nah, udah ya. Ini ada tugas yang harus dikerjakan oleh rekan mahasiswa. Ini tugasnya silakan dikerjakan ya. Sebuah blok kerucut ya memiliki diameter alas 14 cm dan garis lubusnya 25 cm. Itu nanti kerucut, terus permukaan kerucut, volume kerucut. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca dapat hamdalah. Amin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Pak Akhiri ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.